Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan yang penuh berkah ini. Nah, untuk di bulan ini, Zvlog membuat konten tentang pembelajaran, yaitu di mana temanya mari belajar bersama-sama. Nah, di sini kita akan belajar tentang agama Islam serta pelajaran yang bermanfaat dan positif lainnya. Nah, untuk itu sebelum memulai pelajarannya, kita harus dibiasakan berdoa terlebih dahulu agar ilmunya masuk ke dalam pikiran kita dan juga hati kita. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, semuanya, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya dan tundukkan kepalanya, dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masuk ke pelajaran pertama, yaitu tentang rukun Islam. Nah, semuanya pada tahu apa itu rukun Islam? Nah, bagi setiap muslim pasti mengetahui apa itu rukun Islam ya. Namun, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu rukun. Nah, rukun adalah sesuatu hal yang dasar yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah pekerjaan. Contohnya seperti apa? Nah, suatu pekerjaan yang akan kita lakukan yaitu belajar, di mana sebelum kita belajar, kita harus mempersiapkan atau melakukan hal dasar lainnya, yaitu memiliki buku, memiliki pensil, memiliki pulpen, penghapus. Setelah itu, kita sebelumnya harus berdoa terlebih dahulu dan baru siap belajar. Nah, seperti itulah rukun ya. Lalu, apa itu Islam? Islam adalah suatu agama atau salah satu agama yang dimiliki oleh seseorang yang disebut seorang muslim atau muslimah, di mana ini agama yang pedomannya adalah Al-Quran dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai muslim berarti harus berpegang teguh kepada Al-Quran ya, dan juga selalu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya, apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah hal dasar yang harus dilakukan untuk menjadi seorang muslim dan muslimah atau yang akan memeluk agama Islam. Lalu apa saja sih rukun Islam itu? Mari kita bahas untuk selanjutnya. Untuk rukun Islam, pertama yaitu syahadat, di mana syahadat adalah melafalkan kalimat yang meyakini bahwa kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik segalanya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana itu syahadat kalimatnya? Mari dengarkan serta silakan disimak ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kalimat pertama sebagai seorang muslim ya. Selanjutnya, sholat, di mana sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, sholat merupakan tiang agama atau pondasi agama. Jadi, sebagai seorang muslim harus
sholat, karena sholat itu kewajiban ya. Nah, di sini sholat yang wajib itu ada 17 rakaat, di mana dibagi menjadi 5 waktu. Pertama, Isya 4 rakaat, kedua, subuh 2 rakaat, ketiga, lohor atau zuhur 4 rakaat, keempat, asyar 4 rakaat, kelima, maghrib 3 rakaat. Nah, sebagai sahabat muslim, jangan sampai melupakan sholat ya. Kita harus tegakkan sholat dengan baik ya. Jangan sampai lupa bahwa sholat adalah kewajiban ya. Selanjutnya yaitu puasa, di mana puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Puasa, apa itu puasa? Yang sedang kita jalani hari ini ya. Nah, puasa adalah menahan hawa nafsu makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di sini ada namanya waktu imsak. Nah, setelah imsak kita harus niatkan puasa. Setelah niat puasa, di situ kita memulai puasa hingga nanti saat adzan maghrib ya. Nah, di sini juga puasa itu tidak hanya menahan hawa nafsu makan dan minum saja, tapi menahan segala perbuatan yang buruk yang bersumber dari hawa nafsu. Contohnya marah-marah. Contohnya lagi berkata buruk. Jadi selama berpuasa, tahan semua yang buruk-buruk di dalam diri kita ya. Kerjakan yang baik-baik agar puasanya juga menjadi berkah ya. Untuk selanjutnya yaitu zakat. Zakat itu ada 2. Oh, tunggu dulu. Apa itu zakat? Zakat itu memberikan harta kita, tapi sebagian ya. Nah, kalau misalkan harta yang diberikan saat mau Idul Fitri yaitu 2,5% kepada panitia, nanti akan diberikan ke orang-orang yang membutuhkannya ya. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan harta yang kita miliki. Nah, kelima yaitu ibadah haji. Nah, di mana bagi seorang muslim yang mampu ya secara keuangan atau finansial maupun secara fisik wajib menunaikan ibadah haji. Namun bagi yang kurang mampu secara finansial maupun secara fisik itu tidak diwajibkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keringanan bagi setiap orang. Karena kalau misalkan ada yang tidak memiliki harta tapi fisiknya kuat, tidak apa-apa tidak melaksanakan ibadah haji ya. Tidak apa-apa tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, maupun sebaliknya, fisiknya tidak kuat tapi uangnya ada. Nah, tidak wajib karena takutnya ketika sedang ibadah haji terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Selesai sudah pembelajaran hari ini ya. Terima kasih karena telah menyimak sampai akhir ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ya. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.